Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini saya Ustaz Teguh Pamudi Agung dari SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban akan memaparkan tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim. Tentunya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah ini tidak lepas dari keluarga yang sangat baik, keluarga yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Ingat, yang perlu diketahui, kisah banyak diceritakan tentang keluarga di dalam Al-Qur'an. Tetapi yang paling berkesan adalah keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim seluruh keturunannya dari jalur Ismail menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi atau yang disebut dengan bapaknya para nabi, karena keturunannya semuanya menjadi nabi dan rasul. Bahwasanya Nabi Ibrahim yang pertama adalah beliau mengenal Tuhannya dengan cara beliau menghancurkan semua hal-hal yang menjadi kemusyrikan di masa beliau. Yang pertama ada satu kisah, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pada masyarakatnya, karena pada saat itu masyarakat Nabi Ibrahim menyembah berhala. Itu yang pertama beliau lakukan, menghancurkan berhala itu dengan cara menaruh kapak di salah satu berhala yang paling besar, sehingga masyarakat beranggapan bahwasanya berhala itu dihancurkan oleh berhala yang lebih besar. Ternyata masyarakat sangat marah dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud pada saat itu. Kemudian beliau diberikan mukjizat ketika dibakar tidak menjadi panas. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim, bagaimana diceritakan oleh banyak orang tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yang pertama adalah Saroh, yang kedua adalah Hajar. Keduanya memiliki anak yang dari ibunya bernama Saroh, mempunyai anak yang bernama Ishak, yang kedua yang bernama Hajar memiliki anak yang bernama Ismail. Nah, nanti pada suatu saat keturunan dari Bani Israel itu jalurnya adalah melalui anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Isa. Kemudian Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad jalurnya ke Nabi Ismail, yaitu anaknya Nabi Ibrahim. Oke. Singkat cerita bahwasanya peristiwa haji adalah peristiwa yang sangat diagungkan oleh umat muslim. Setiap tahun pasti dilakukan, baik pandemi atau tidak, haji tetap dilakukan. Nah, peristiwa haji itu berawal dari keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim sengaja meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya yang bernama Siti Hajar untuk beliau berdakwah ke daerah yang Allah perintahkan. Kemudian Nabi Ismail pada saat itu ditinggal sendirian bersama ibunya, berdua bersama ibunya, ditinggal di salah satu daerah yang tandus sekali, yang tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, di tengah gurun yang panas, berpasir dan lain sebagainya. Akan tetapi berkat keteguhan, berkat keikhlasan ibunya Ismail yang bernama Siti Hajar, maka peristiwa itu diabadikan Allah. Maka Allah turunkan wahyu, maka Allah perintahkan malaikat untuk menolong Nabi Ismail dan Hajar ini. Sehingga muncullah beberapa kejadian-kejadian yang itu diabadikan, yaitu dengan cara beribadah haji. Oke ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.